Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mentari dengan NIM 207190095, merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Tohaseudin Jambi. Dan saya bersama rekan saya Yuni Herdina merupakan kelompok 1 dari mata kuliah Kapita dan Selekta Biologi SMP SMA dengan dosen pengampu Bapak Nanang Noviadi MPD. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penggunaan aplikasi apa yang kita buat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Di sini kita menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi VN, di mana aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi edit video yang memiliki durasi yang sangat bebas, yang memiliki berbagai macam fitur, efek, animasi, serta filter yang sangat beragam. Selain itu, VN ini juga merupakan aplikasi yang tidak berbayar dan sangat mudah untuk digunakan dan mendapatkannya. Nah, perlu diketahui juga, aplikasi VN ini bebas dari watermark. Biasanya kan orang-orang tidak begitu menyukai dengan adanya watermark dari aplikasi tersebut. Tetapi di aplikasi VN ini dibebaskan dari watermark. Jadi, kita langsung bisa mengkonvert video tanpa harus melihat iklannya juga. Nah, aplikasi ini juga bisa menggunakan ataupun menghilangkan green screen. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pembahasan. Di sini rekan saya terlebih dahulu Yuni Herdina yang akan menjelaskannya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Herdina, NIM 207190098, kelas 5D Tetris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Tohaseudin Jambi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekresi, sistem regulasi, dan sistem reproduksi serta kajian yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Baiklah, yang pertama yaitu sistem ekresi. Pengertian sistem ekresi. Apa itu sistem ekresi? Sistem ekresi yaitu suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita yang sudah tidak diperlukan lagi. Sistem ekresi pada manusia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ginjal, di mana ginjal ini berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Yang kedua yaitu kulit. Kulit di sini yaitu berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme sebagai organ ekresi. Kulit di sini berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Baiklah, yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini selain berfungsi sebagai alat pernapasan juga berfungsi sebagai alat ekresi. Yang keempat yaitu hati. Hati di sini yaitu berperan dalam sistem pencernaan. Selain itu juga berperan sebagai alat ekresi yang mengekresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu sistem regulasi pada manusia. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem hormon, dan yang terakhir yaitu sistem indera. Yang pertama yaitu sistem saraf. Yang pertama, sel saraf atau neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Di sini sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu otak, yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik atau secara sadar dan sistem saraf otonom atau secara tidak sadar. Yang ketiga yaitu sistem endokrin atau sistem hormon, di mana ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini untuk mengekresikan bermacam-macam hormon yang mengatur dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Di sini yaitu berfungsi mempengaruhi metabolisme sel. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Di sini berfungsi mempertahankan kadar Ca dan B dalam tubuh. Yang keempat yaitu kelenjar suprarennales atau adrenal. Di sini yaitu berfungsi memacu jantung, melapangkan pernapasan dan mengendorkan otot bronkioli. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Di sini berfungsi sebagai mengekresikan hormon insulin dan glukagon yang bekerja berlawanan untuk mengatur kadar gula di dalam tubuh. Yang keenam yaitu
ini berfungsi sebagai masa pertumbuhan, yaitu mengekskresikan hormon somatotrop. Yang terakhir yaitu kelenjar kelamin. Di sini yaitu pada laki-laki testis mengekskresikan hormon androgen, dan pada perempuan yaitu ovarium menghasilkan ovum dan mengekskresikan hormon estrogen dan progesteron. Baiklah, pembahasan selanjutnya tentang sistem indera dan kajian yang berkaitan dengan ayat Al-Quran akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Mentari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Saudari Yuni. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang sistem indera, reproduksi, serta kajiannya dalam ayat Al-Quran. Nah, yang pertama tentang sistem indera. Pada sistem indera ini terdiri dari beberapa organ atau alat indera. Yang pertama adalah mata, yaitu berfungsi sebagai indera penglihatan. Nah, pada mata ini terdiri dari beberapa sel yang dapat membantu dalam proses penglihatan. Di antaranya terdiri dari otot, iris, pupil, lensa, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua ada telinga yang berfungsi sebagai indera pendengaran. Nah, pada telinga ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah pada bagian luar, bagian tengah, serta bagian dalam. Dan yang ketiga yaitu ada kulit. Nah, berfungsi sebagai alat indera peraba. Pada kulit ini terdapat reseptor yang peka terhadap rangsangan fisik. Nah, pada kulit ini juga berfungsi membantu dalam pelindung tubuh, kemudian membantu dalam proses ekskresi, serta pengatur suhu tubuh manusia dan lain-lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap. Nah, di sini lidah dapat merasakan 4 rasa, ya, diantaranya seperti rasa manis yang terdapat pada ujung lidah, kemudian rasa asin yang terdapat pada samping lidah, dan rasa asam yaitu terdapat pada samping belakang lidah, dan rasa pahit itu dapat diketahui dari pangkal lidah. Dan yang kelima adalah hidung, yaitu berfungsi sebagai indera pembau. Nah, reseptor pembau yaitu terdapat dalam lapisan rongga hidung berupa sel-sel yang dapat terbentuk ataupun berbentuk memanjang dengan ujung yang bersilia atau berambut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pada organ reproduksi. Nah, pada organ ataupun sistem reproduksi ini terdiri dari dua bagian, yaitu pada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita. Yang pertama, sistem ataupun organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria ini atau laki-laki ini terdiri atas organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Nah, pada bagian luar yaitu terdapat penis yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Dan yang kedua yaitu ada skrotum yang merupakan kantong yang membungkus ataupun melindungi testis. Nah, pada bagian luar alat reproduksi pria atau laki-laki ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada testis atau gonak jantan yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan sebagai penghasil hormon kelamin pria. Dan yang kedua ada saluran kelamin yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Dan yang ketiga ada kelamin ataupun kelenjar kelamin, yaitu di mana selama perjalanan di dalam saluran kelamin ini sperma akan mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Nah, yang kedua pada organ reproduksi wanita. Nah, pada bagian ataupun pada organ reproduksi wanita ini juga terdiri dari 2 bagian. Yang pertama pada bagian luar dan bagian dalam. Nah, pada bagian luar ini terdiri dari vulva yang merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita. Dan yang kedua ada labium yang merupakan bagian yang membatasi vulva. Nah, ada 2 macam labium ini, yaitu labium mayora atau yang terletak di sebelah luar, dan ada labium minora yang terletak di sebelah kanan. Kemudian pada bagian dalam organ wanita ini terdiri dari yang namanya vagina yang merupakan saluran akhir dari organ reproduksi wanita. Dan yang kedua ada uterus yang merupakan rongga yang paling besar yang merupakan tempat pertemuan oviduk kanan dan kiri. Dan yang ketiga ada oviduk. Oviduk atau tuba Fallopi ini merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong atau disebut sebagai infundibulum. Dan yang keempat atau terakhir adalah
ovarium yang berfungsi ataupun merupakan penghasil ovum atau sel telur. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah tentang kajian ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sistem ekskresi, regulasi, dan reproduksi pada manusia. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasanya terdapat potongan ayat Al-Quran atau firman Allah yang menjelaskan tentang beberapa alat sistem pada manusia. Di antaranya yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hati atau hati ini adalah sebagai sistem ekskresi, di mana ayat Al-Qurannya berbunyi, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya, dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Ayat ini terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 46. Dan yang kedua, firman Allah atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sel saraf pada sistem regulasi yang berbunyi, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Nah, ayat ini menjelaskan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ubun-ubun atau otak yang diberikan kepada makhluk hidup seperti manusia untuk dimanfaatkan agar kebaikan, dan apabila disalahgunakan maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Selanjutnya ataupun yang terakhir, pada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pada sistem reproduksi, di mana ayatnya berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ayat ini terdapat pada Quran Surah Al-Insan ayat 2. Menjawab mengekskresikan sisa-sisa metabolisme dalam darah disebut? Jawabannya yaitu ginjal dan paru-paru. Yang kedua, jika bagian organ pada kulit mengalami kerusakan, kita akan kesulitan untuk mengekskresikan. Jawabannya yaitu garam. Yaitu kelenjar pankreas. Di sini berfungsi sebagai mengekskresikan hormon insulin dan glukagon yang bekerja berlawanan untuk mengatur kadar gula di dalam tubuh. Yang keenam yaitu kelenjar timus. Di sini berfungsi sebagai masa pertumbuhan, yaitu mengekskresikan hormon somatotrof.